Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafal laili wan nahari la ayatil liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairun maqaman wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaron wasiba. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana rasulan nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzi yuhsinuna islamahum walam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jamaah salat gerhana rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah terjadinya gerhana matahari atau bulan. Dalam kejadian ini diharapkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah memperlihatkan kepada mereka, kepada kita, kepada kaum kafir, kepada siapa saja di cakrawala tanda-tanda kekuasaannya, termasuk juga di dalam diri masing-masing individu, di dalam dirinya sendiri. Wa fi anfusihim. Di dalam ayat lain wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kalian sendiri apakah tidak kalian perhatikan. Jadi ada perintah kaitannya dengan kejadian alam semesta ini untuk dipikirkan, tapi sekaligus memikirkan terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau dalam ilmu pengetahuan ada istilah makrokosmos, ada mikrokosmos. Meski ada perbedaan mana yang mikro, mana yang makro. Sebagian mengatakan alam besar itu ya alam semesta, alam raya. Alam kecil diri kita sendiri. Tapi ada yang mengatakan alam besar itu ya diri kita ini lebih besar daripada alam semesta. Karena diri seseorang itu memiliki keajaiban yang melebihi dari segala-galanya. Ada akal itu saja sudah luar biasa. Diberikan akal pikiran, menundukkan alam semesta dengan akal pikiran kita itu. Nah itu disuruh mikir,
Di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat kaitannya dengan afala taqilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun, dan seterusnya. Jadi kejadian alam ini kejadian di mana seseorang dipaksa untuk berpikir, kok bisa, dan itu rutin, bisa dihitung melalui ilmu falak. Jadi berapa ratus tahun sebelumnya itu sudah juga bisa dihitung bahwa besok tanggal 28 ya, Mei 2021 jam 6 sampai jam 8 ya, kira-kira itu ada gerhana bulan total. Bisa dilihat di daerah tertentu, daerah Khatulistiwa yang dilalui seperti ini daerah ini sekitar Khatulistiwa seperti Jawa ini bukan daerah Khatulistiwa. Kalau yang di Khatulistiwa sendiri itu daerah misalnya daerah Pontianak, Kalimantan Barat itu ada menara Khatulistiwa. Di situ pas pada ini jam tertentu ya, tanggal tertentu itu matahari berada persis di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Nah, itu bisa dihitung. Afala tatafakkar. Apakah tidak berpikir? Apakah kalian tidak merenungkan kaitannya dengan kejadian alam ini? Kalau Anda merenungkan, lalu tarik kepada diri sendiri, kepada diri seseorang, apakah sudah memenuhi kriteria orang berpikir apa belum? Ya, orang yang berbudaya, orang yang manusiawi, orang yang mengerti tentang Tuhannya atau belum? Ini bagian dari afala tatafakkarun. Jadi itu yang pertama. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus dikembalikan, bahwa ini adalah medan untuk evaluasi diri kita, alat media berpikir kita untuk menemukan bagaimana keajaiban dan keagungan alam dan menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika alam ini dipikirkan, ya, direnungkan, itu sesungguhnya kita akan menemukan bahwa semua alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati itu juga disebutkan dengan beberapa redaksi yang ragam di dalam ayat suci Al-Qur'an. Maka orang yang makrifat, ya, orang yang mampu untuk menangkap di balik yang kasat mata, ya, itu bisa melihat bahwa ada kerikil, pasir, tanah, liat, itu semuanya membaca tasbih. Ya, membaca tasbih. Jadi benda-benda ini kayak ini yang mati kayak gini, kayu, keramik, tiang, itu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasanya malu sekali orang yang berpikir tapi kok enggak membaca tasbih. Ya, enggak membaca tasbih. Jadi harus dipikirkan. Ya, karenanya orang yang makrifat itu tidak mau menyakiti dirinya, tidak mau menyakiti alam di sekitarnya. Karena semuanya bertasbih, termasuk ini diri kita ini. Dari ujung rambut kepala gitu sampai ujung kaki itu semuanya membaca tasbih. Yang beling nakal itu hanya perasaan dan pikiran manusia yang tidak mau membaca tasbih. Ada. Jadi misalnya ini lesan kita ini yang beling karena digerakkan oleh pikiran yang nakal. Perasaan kita ini nakal lalu menggerakkan tangan dan kakinya untuk mengikuti kehendaknya. Nah itu. Jadi itu perlu direnungkan bahwa semua makhluk Allah itu membaca tasbih.
karenanya tidak berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Jika ada, maka itu bagian dari kehendak Allah untuk memberikan pelajaran. Ada tsunami, ada tanah longsor, nah, itu bagian dari pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Tapi tanah longsor, air laut meluap, itu bagian dari tasbihnya, membaca tasbih kepada Allah dengan caranya. Jadi orang kok beling-beling tak beri pelajaran, nah dengan cara seperti itu. Atau ada orang kok taat sekali, coba tak uji coba, tak uji coba, karena diuji coba dengan yang kecil-kecil. Misalnya disuruh untuk kembali ke pondok tanggal 25, 26 umpama, 26, 27, itu ya masih banyak yang tawar-menawar, bukan karena ada alasan penting, tapi karena memang perasaannya itu ingin tetap tinggal di rumah, enak makan enak, nyaman, tidur lebih enak karena di kasur satu kamar sendiri dan seterusnya. Ini bagian dari belingnya manusia itu dibandingkan dengan ini makhluk alam semesta. Nah, makhluk alam semesta ya badan kita ini, yang beling itu ya pikiran, perasaan ini yang dimiliki oleh manusia. Nah, itu yang kemudian menggerakkan tangan, merusak alam, menggerakkan mata, merusak pandangan, dan seterusnya. Itu bagian dari kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat alamnya, ciptaannya itu senantiasa membaca tasbih. Jadi orang ada yang makrifat itu di dalam cerita sufi itu rasanya malu sekali mau berbuat sesuatu itu, karena apa? Melihat jendela tasbih, baca tasbih, tangga baca tasbih, gendang baca tasbih semua, kerikil baca tasbih. Ya, ini di beberapa ayat di ini juga disebutkan kaitannya dengan ini tasbih tadi, nanti bisa dicari. Berikutnya yang ketiga adalah sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa matahari dan bulan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi disebutkan di depan. Jadi sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam, seperti sekarang ini, adanya siang, seperti tadi beberapa jam yang lalu. Ciptakan matahari, bulan. Loh kok enggak ini planet-planet yang lain? Agak sulit. Jadi di dalam Al-Quran itu menyampaikan hal-hal yang gampang. Gampangnya apa? Bumi sering disebut kita injak. Ya, kita injak. Kemudian matahari kita disebut di dalam Al-Quran banyak, karena kita lihat terang benderang, ada siang. Di malam hari ada bulan, itu kita lihat dengan jelas. Loh kok enggak ini, misalnya Mars kok enggak disebut, Jupiter kok juga tidak, yang lain-lain ya disebut global, bintang gemintang di cakrawala kita ini ya, bintang gemintang itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Itu yang mudah untuk dilihat. Nah, karenanya kalau kita mengikuti jejak Al-Quran, orang hidup itu nggak usah sulit-sulit ya, dibuat gampang saja. Apa yang ada di sekitar kita ini perlu untuk direspon dengan baik, dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Jadi gampang kayak gini misalnya ya, orang gampang itu, oh ini ada ini sholat gerhana ya, ini mengikuti, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dipaksa-paksa, nah gitu, nggak usah dikongkon-kongkon. Oh mau di mana, di masjid apa di pondok, oh ini kok ada alumni yang di sekitar sini ya, ke pondok, gampang.
Ini di pondok ada sholat ya, di masjidku kok nggak ada. Jadi hidup ini mudah, jangan dipersulit, karena Allah sendiri juga mempermudah dengan cara yang biasa-biasa dilakukan oleh orang. Orang yang ahli hisab ngerti bahwa tanggal sekian bisa ada ini gerhana. Tapi bagi masyarakat umum nggak usah ngisap, pokoknya lihat aja alam. Setiap hari lihat matahari, setiap hari lihat bulan. Dalam rangka apa? Tasyakur. Alhamdulillah ya Allah, mataku masih bisa melihat mataharimu, mataku masih bisa melihat bulanmu. Ya, kemudian kok ada gerhana matahari? Sholat. Ada gerhana bulan? Sholat. Gitu. Jadi Islam itu mewadahi semua kalangan. Yang alim pinter dimotivasi untuk berpikir, yang biasa-biasa ya berpikir biasa-biasa, tidak sampai ke ilmu-ilmu ini. Kalau semua orang disuruh seperti ilmuwan ahli hisab, ya orang akan meninggalkan agama Islam yang kita cintai ini karena dianggap rumit. Karenanya apa yang kita laksanakan sehari-hari itu gampang. Bulan ini kita mengerjakan sholat itu nggak ada jam juga bisa melihat matahari. Puasa juga gitu. Karena itu pengumuman itu didasarkan pada ru'yah. Ru'yah itu melihat hilal, tidak pada hisab. Baru hisab sudah diumumkan, itu repot. Ya, repot. Nah, itu adalah bagian dari perintah Allah untuk melakukan perenungan di malam hari ini yang saat ini ada gerhana bulan. Ini punya makna apa tidak, bergantung kembali kepada kita masing-masing. Apakah gerhana bulan ini memberikan penyadaran baru untuk lebih dekat dengan Allah? Tidak boleh dimaknai macam-macam. Ya, orang Jawa dulu itu macam-macam. Katanya bulan dimakan Bathara Kala. Sehingga tinggal separuh, tinggal seperempat, nanti kembali lagi. Ada itu di bulan itu ada hitam-hitamnya, kayak ada ini orang itu dulu katanya ini orang-orang zaman dulu itu bidadari ndondomi alat kelaminnya laki-laki. Kok bisa-bisanya, apa ada kaitannya ini kok dijahit, ada bidadari jahit di bulan gitu. Karenanya pada saat bulan kayak gini semua apa yang ada di sekitar rumah dipukuli, ada kentongan, ada tiang, ada tanteng nggak karu-karuan zaman dulu. Jadi ini pohon yang belum berbuah digebrak-gebrak agar ini segera berbuah. Ya, gini. Jadi kayak edan jadinya. Jadi fenomena alam kemudian dipahami secara mistik, lalu responnya jadi rasional. Nah, karena itu di dalam ajaran agama kita yang rasional ini, fenomena alam perlu diteliti, dipikirkan, tapi ujung-ujungnya adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa
وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا وارزق أولادنا وأهلنا تلميذنا يا الله من أهل العلم والنجاح والسعادة والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعصية والخير اللهم يسر أمورنا كلها وسهل أمورنا كلها ولا تؤثر علينا يا الله اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم سلمنا وسلم أولادنا وأهلنا وتلاميذنا يا الله واجعلنا من الآمنين والمسلمين والسالمين والعالمين والعاملين والمخلصين والناجحين والسعيدين ومن الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا مجيب السائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.